الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sebelumnya kami dari keluarga besar Islam Itu Indah turut berduka cita atas berpulangnya ibunda tercinta dari Bapak Khairul Tanjung, almarhumah Ibu Hajah Halimah binti Ami. Semoga arwah almarhumah ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan di tempat yang terbaik dan kuburnya dijadikan taman-taman surga untuknya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami minta guru kita Habib mohon izin Al-Fatihah untuk almarhumah. Ya. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim khususan Hajah Halimah binti Ami. Wila hadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna ya Allah ya Rab wa ja'alna ya Allah ya Rab wa ja'alna ya Allah ya Rab salamah minal azab al-kubur wa salamah minal mahsyar wa salamah fil mizan wa salamah fi siratal mustaqim yadkhuluna jannah bi ghairi hisab bi asrar al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Hajah rabbal Halimah alamin. Ibu binti Ami Ya. adalah sosok yang sangat cinta dengan program Islam TV. Masya Allah. Nah ini kita ya bicara masalah tentang program Islam Itu Indah ini Masya Allah yang sudah masuk ke tahun ke-11 Jamaah Islam Itu Indah. Menuju tahun 12. Tahun 12 ya sekarang ya. Ini Jamaah Islam Itu Indah yang di rumah juga selalu menyaksikan ini dengan berbagai macam tema. Dan hari ini kita akan mengangkat tentang pertemanan ini Masya Allah. Yang namanya teman ini Masya Allah Ustadz ya banyak banget dia ada macam-macam. Ada yang teman kelihatannya baik ternyata di belakang kita jahat. Ada yang mungkin kelihatan temennya jutek kayak sebelah saya tapi hatinya baik. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi yang namanya temannya gitu. Ada yang saling support bahkan ada yang saling menjatuhkan. Nauzubillah min zalik. Dan hari ini kita bahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah teman tapi kok gitu sih? Di sebelumnya nih ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya yang namanya manusia ini adalah makhluk sosial. Benar Ustadz Maulana ya? Betul. Dan berteman itu sebenarnya sangat penting untuk kita untuk menghilangkan yang namanya stres. Nah teman itu biasanya saling ngasih feedback. Kayak Ustadz Maulana nih ya. Mungkin ada beberapa yang saya kasih feedback ke Ustadz Maulana masukan. Ada banyak masukan yang Ustadz Maulana kasih ke saya. Banyak banget. Tapi sebenarnya bicara masalah tentang adab nih ya. Ustadz Maulana izin. Bagaimana dijelaskan tentang adab-adab berteman dalam Islam ya. Zaman sekarang ini banyak orang tuh yang sering melupakan ini Ustadz Maulana. Mohon izin. Tafadhol Ustadz. Izin Habib Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. 88 hari menuju bulan suci Ramadan. Insyaallah 28 hari lagi menuju bulan Rajab. Jadi kalau sudah masuk Rajab, Sa'ban, Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Dan hari ini menarik sekali karena kita membahas perihal yang ada dalam keseharian kita.
Kita tidak luput dari ini. Siapa itu? Teman. Ada teman kecil, teman rumah, teman sekolah, teman perjalanan, teman kerja, dan sebagainya. Dan dalam hal ini manusia itu adalah betul tadi kata Mas Fadli, makhluk sosial yang membutuhkan yang namanya, mohon maaf, Nabi Adam sendiri ditempatkan di surga dengan fasilitas yang lengkap, ternyata beliau masih merasa sunyi. Karena kenapa? Tidak ada teman. Maka teman ada namanya teman hidup. Maka bagaimana sih sebenarnya berbicara dengan teman? Berbicara membahas tentang teman. Apakah cocok aku dengan teman? Sebenarnya teman itu aman. Semua bisa jadi teman. Tapi yang jadi masalah, apakah kita pantas untuk jadi teman? Itu aja sebenarnya. Jangan berharap orang lain menghargai kita, mau memahami kita, kalau kita sendiri tidak memahami mereka. Maka yang paling pantas yang ditanyakan tadi Mas Fadli, ada enggak adab-adab berteman dalam Islam? Maka sebenarnya adab-adab dalam Islam itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Tidak terlalu banyak yang harus berkaitan dan sebagainya. Bahkan kalau kita buka buku kitab-kitab adab itu banyak sekali sebenarnya. Pasti ada adab tentang pertemanan. Bagaimana kita berteman dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, yang seumuran. Memuliakan, menghargai, menyayangi. Tuh, dua, tiga. Muliakan, hargai, sayangi. Tuh, dua, tiga. Muliakan, hargai, sayangi. Tuh, dua, tiga. Muliakan, hargai, sayangi. Yang lebih tua kita muliakan, yang seumuran kita hargai, yang lebih muda kita sayangi. Maka yang paling tepat kita harus katakan adalah adab berteman itu rendah hatilah. Jangan pernah sombong. Berteman sama orang sombong. Siapa sih dia? Hey, hello. Anda mungkin lebih hebat, tapi pasti ada yang lebih hebat di antara kalian. Mohon maaf. Pintar banget itu ikan berenang, tapi yakin dia tidak bisa manjat itu. Maka saling mengasihi, saling mengasihi, saling menyayangilah. Mohon maaf. Maka ketika kita saling mengasihi, saling menyayangi, mungkin kita berkata, ini teman ini kok, teman ini nikung, teman ini menusuk dari belakang, teman ini menjilat, teman ini, cari muka teman ini. Tapi kalau kita saling mengasihi, aman itu. Yang berencana membenci kita, menyakiti kita, kalau kita mengasihi, justru dia langsung down. Tidak jadi menjahati kita. Dan terakhir adalah berilah perhatian terhadap kondisi sahabat. Mohon maaf, sahabat itu berada pada kondisi masing-masing. Betul. Maka kitalah yang harus memberikan perhatian. Makanya kata Rasulullah, bagaikan satu tubuh, kalau satu yang sakit, yang lainnya ikut merasakan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jadi jangan terlalu banyak juga mau berteman, tapi kita nuntut orang yang sempurna. Kita dulu yang benerin. Betul. Karena kita kan manusia. Bener. Makasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah sekarang sebelum kita lanjut lagi mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya, saya akan mengajak jamaah Islam Tinda yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan tentang duel maut kawan lama tewas kena tusuk saat saling serang. Ini di tayangannya nih. Dilansir wartakotlive.com, aksi itu dilakukan oleh dua orang yang diketahui berinisial SK 42 tahun yang merupakan sopir truk dan kawan lamanya yakni YL 39 tahun. Ketika itu dirinya melihat kedua orang tersebut berkelahi dengan masing-masing dari mereka membawa senjata tajam. Hingga akhirnya duel antar kawan lama itu berakhir tragis. SK yang membawa parang sempat mengayunkan senjata tajam ke arah YL. Namun justru SK yang akhirnya meregang nyawa oleh pelaku yang bersenjata badik. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Jadi kita kadang-kadang yang namanya bercanda ini bersama teman ini kadang-kadang suka kelewatan. Nah inilah yang perlu diperhatikan bagaimana caranya kita bercanda terhadap teman yang tanpa sadar ini mungkin membuat teman kita ini kecewa berat, Bib. Nah ini sebenarnya ada nggak sih batasan-batasannya ya? Kita bercanda bersama teman walaupun teman kita ini adalah teman akrab nih, Bib. Mau izin penjelasannya? Dari bercanda dulu. Dari bercanda ini bahaya ini. Ledek-ledekan, cacian, makian, berantem. Ribut, ya kan ributnya bisa di depan, di belakang ngomongin ribut lagi. Makanya. Ketemu berantem, akhirnya kayak gitu. Gak kelar-kelar jadinya. kelar-kelar. Tapi sampai ini meninggal bahaya. Bagaimana Bahaya penjelasannya nih Bib nih? Ya, Adabnya mohon izin. Afwan Mas Fadli, Afwan Ustadz Maulana, Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah, yang insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jelas bahwasanya ada batasan. Di dalam bercanda itu ada batasannya. Ada batasan bercanda dengan teman kita. Karena apa? Dampaknya fatal. Yang pertama, tidak berlebihan karena akan menjatuhkan kehormatannya. Misalkan contoh, saya hina Mas Fadli. Wah, ente begini nih, begitu, nggak usah sebutin, ya kan? Begini begitu. Akhirnya apa? Dia kesinggung, dia sakit hati. Saya balas pasti. Nah, dibalas, ya kan? Kayak Ustadz Maulana sama Mas Fadli, ribut di belakang. Nah, intinya kayak gitu. Bercanda, menjatuhkan kehormatannya di mata orang lain, akhirnya bentuk sebuah penghinaan. Ini yang bahaya. Akan apa? Dampaknya dendam, emosional, dan lain sebagainya. Yang kedua, bukan cacian ataupun hinaan. Jangan kalian mengolok-ngolok kaum yang boleh jadi kaum itu lebih baik daripada yang kalian lakukan seperti itu. Misalkan saya ini mengolok-olok Mas Fadli lagi nih, ya kan? Boleh jadi kenapa saya jadi korbannya sih? Boleh jadi Mas Fadli lebih baik daripada saya. Amin. Ya kan? Seperti itu. Atau saya mengolok-olok Ustadz Sam. Boleh jadi Ustadz Sam lebih baik daripada saya. Atau saya mengolok-olok Ustadz Maulana. Bisa jadi Ustadz Maulana lebih baik daripada saya. Kirain saya lebih baik daripada Ustadz Maulana. Nah, intinya adalah seperti itu. Jangan kita mengolok-olok karena bahaya. Bahaya apa? Bahaya karena kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, dia lebih baik daripada kamu, celakalah kamu, binasalah kamu. Yang ketiga adalah tidak menjadikan canda sebagai kebiasaan. Muter-muter bercanda. Lama-lama Pan, ada temannya atau keluarganya atau familinya kesinggung. Atau ada apa? Ada orang yang dia cintain, dia sayangin, gengsi, berantem akhirnya. Ada lagi orang yang merasa dihormatin, atau ada bosnya dan lain sebagainya, dia dihina, dikecilkan atau dikucilkan, akan timbul emosional dalam dirinya. Dan juga tidak boleh isi candaan di dalamnya penuh dengan dusta. Udah bercanda bikin orang ketawa, dusta lagi, kadzab. Orang yang berdusta ini adalah bentuk daripada perbuatan yang tidak baik. Orang yang berdusta, kadzab itu adalah salah satu dosa besar. Yang dimana Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Yang pertama adalah asyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah uqudu walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga apa? Rasulullah dari duduk santai, senderan. Yang ketiga sampai lebih tegak, dibilang apa? Kadzab. Sampai 3 kali kadzab, berdusta. Orang udah bercanda, bohong lagi. Udah bohong, biasanya bohong. Fatal akibatnya. Karena kebohongan akan menghancurkan di dalam sebuah kehidupan dia di dunia dan mendapatkan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar nomor 3 adalah kadzab, berdusta. Ayolah, jaga diri kita dan keluarga kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita jadi manusia udah bercanda, bohong, menghina, mengolok-olokkan yang lain, merendahkan yang lain, akhirnya timbul masalah baru dan mendapatkan satu hukuman dia di dunia dan di akhirat. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas yang fatal, hablum minallahnya ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Jadi berteman aja juga nggak boleh sembarangan bercandanya ya. Betul. Bercanda sama istri pernah, Bib? Boleh. Pernah ngambek gak istri gara-gara bercanda? Itu bentuk daripada bumbu rumah tangga. Oh. Bercanda Kalau istri untuk kebahagiaan. dibohongin boleh, Bib? Istri jangan dibohongin, disayangin. Oh, disayang. Maksudnya bercanda Dicintain. kadang-kadang dibohongin gitu perempuan lebih seneng gitu. Ya. Bukan dibohong. Apa tuh? Memberikan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Oh. Nanti aku akan belikan kamu ini. Iya, tapi gak dibeli-beliin. Kan nanti. Oh, Ini nanti. masakannya Iya, enak iya. banget. Ini Masya Allah luar Nih, biasa. masakannya enak banget. Masya Allah nikmat banget. Padahal kasinan. Oh, Iya, nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, mohon izin sebelumnya Ustadz Maulana Habib ya. Ini ada lagi pertanyaan nih, bagaimana dalam Islam ya cara mengetahui karakter seorang teman. Karena yang namanya teman ini kita kan kadang-kadang berteman aja. Tapi setelah itu ternyata wah baru tahu di teman kita ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Nah ini bagaimana Ustadz Syam nih mohon izin. Anak muda kan biasanya kan lebih banyak bergaulnya daripada yang
Maaf, yang udah senior maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tapi guruku Habib Imam, Ustaz Maulana Mas Fadli, serta Khair, guru-guru insyaallah. kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, sahabat-sahabat sekalian. Jamaah Islam itu Indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Bagaimana mengetahui karakter seorang teman? Langsung diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinilai daripada siapa temannya. Jadi kalau mau ketahui teman kita, lihat temannya yang lain lagi. Dia berkumpul di mana, ketemu di mana, komunitasnya apa, dia bergabung dengan komunitas apa. Ternyata dia gabung dengan komunitas biker subuhan misalnya. Oh subuh-subuh udah naik motor ke masjid. Atau subuh-subuh udah goes ke masjid. Subuh-subuh udah jalan kaki ke masjid. Subhanallah. Maka dinilai dari situlah seseorang. Seseorang dinilai daripada temannya yang lainnya, kata baginda Nabi SAW. Maka jikalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, lihat dia berteman dengan siapa lagi. Subhanallah. Maka ingin berteman, lihat. Oh misalnya mau berteman dengan siapa, sahabatan dengan siapa. Oh Mas Fadli temannya Ustadz semua. Subhanallah. Ustadz Maulana, Habib. Ya udah aman berarti berteman dengan Mas Fadli. Subhanallah. Lihat lagi yang lainnya. Oh lihat dia. Oh bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia berperilaku dengan orang tuanya. Nah, yang kedua bagaimana dia berperilaku dengan orang tuanya. Karena banyak orang baik di luar tapi tidak baik di dalam rumahnya. Bagaimana dia berperilaku dengan anak-anaknya, berperilaku dengan keluarga terdekatnya. Karena selalu diingatkan dalam Al-Quran, wa ma malakat aimanukum, apa yang berada di sisimu, apa yang berada di bawahmu, dengan orang tuanya, dengan keluarga terdekatnya. Maka cara mengetahuinya, yakni yang pertama adalah melakukan safar, melakukan perjalanan bersama. Apatah lagi yang dimaksud di sini adalah perjalanan-perjalanan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu orang melakukan perjalanan itu bisa berbulan-bulan. Maka benar-benar bisa mengetahui karakter seseorang. Tapi kalau sekarang mah cuma ketemu di busway misalnya cuma beberapa jam, cuma beberapa menit belum bisa. Ya belum bisa diketahui siapa dia. Namun kalau sudah cukup berbulan-bulan atau berminggu-minggu, insya Allah sudah bisa mengetahui siapa orang tersebut. Karena bukan di kampungnya. Biasanya kan ada orang yang di kampungnya dia rendah hati, ternyata di luar sana dia bisa berlaku sombong. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tentang karakter seseorang yang bagus itu adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka rendah hati di atas muka bumi. Jadi bukan rendah hati di atas negerinya sendiri. Seluruh muka bumi dia rendah hati. Maksudnya dia bertemu anak kecil rendah hati. Ketemu orang dewasa juga rendah hati. Ketemu orang berduit rendah hati. Ketemu orang miskin juga tetap rendah hati. Oh ketemu pejabat dia rendah hati. Ketemu yang tidak punya jabatan pun dia rendah hati. Maka melakukan safar dengannya di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentunya kalau perjalanan bareng saja itu kurang cukup. Maka ditambah dengan apa? Bermuamalah dengannya. Berbisnis dengannya. Apakah dia seorang yang jujur, apakah dia seorang yang amanah, ataukah dia seorang khianat. Biasanya tuh ada istilah dari orang tua kita, memang kita bersaudara tapi uang tidak bersaudara. Subhanallah. Disinilah kita lihat bagaimana apakah dia menjadi seorang teman yang baik bagi kita atau dia bukan teman yang baik bagi kita. Wallahu ta'ala. Gitu. Tapi Iya, kalau Mas gini Fadli. gimana Ustaz Syam? Yang apa Bentar, tuh? maaf sini sebentar Ustaz Syam. Apa itu? Kalau seandainya Heh, apa sih? Ya Allah ya Karim, Masya Allah, Tabarakallah. Heh, kalian gibah ya? apaan Iya sih? Allah. Bisik-bisik. Subhanallah. Kan kita ada Habib, Iya. ada saya. Jadi kan bisa jadi tersinggung kita ya. Betul, Ustaz Berdua-dua Maulana. aja bisik-bisik. Ini nih, Kasih tahu Ustaz Syam. nggak klarifikasi. Subhanallah kita tuh nggak gibah Ustaz Habib. Subhanallah. Nggak gibah tapi ngomongin orang. Aduh. Sama aja. Ustaz, Mas Fadli lagi nanyain contohnya. Oh. Yang termasuk gibah itu gimana? Tahu lagi orang geeran banget sih. Saya tuh lagi nanya. Kalau mau jamaah- nanya besarin aja suaranya. Ada jamaah nanya. Iya kan soalnya nih katanya dia punya temen toksik. Dia katanya suka gibahin orang. Bener. Nah terus dia tuh gak ada temen lagi yang lainnya. Apakah lebih baik dia gak punya temen atau bagaimana? Astagfirullahaladzim. Aduh, hampir saya berdosa, Bib. Betul. Istighfar. Kirain, Iyalah. astagfirullahaladzim. Kirain kita lagi diomongin, Bib.
Makanya kita langsung makanya. praktek. Enggak dong Ustadz ya. Ini kan masalahnya lingkungannya tuh begitu. Ada yang sering jelek-jelekin segala macam dan lain-lain. Ini gimana? Apakah dia harus memilih teman yang parah itu atau enggak sama sekali Ustadz? Nah ini bagaimana? Jangan kabur. Siapa yang mau kabur? Kalau saya di sini doang jangan geran Jangan deh. kabur, saya mau jelasin sekarang. Jangan kabur. Kabur kemana sih? Aku nggak kabur, aku di sini doang. Maksudnya Gini, apa sih? Pokoknya maksud saya jangan pada kabur. Semua yang di rumah jangan kabur. Iya. Jangan kabur. Jangan kabur. Kenapa jangan kabur? Karena jangan kabur supaya tetap di Islam Tinda. Emang mau Karena dijawab? saya akan jawab setelah yang satu. Oh gitu. Ngomong dong. Oh, iya. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana. Maaf kameranya tadi kepotong. Tetap di Islam itu indah jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Bukan Tadi kepotong, kepotong. itu ukuran Ente nggak boleh saya. zolim, ente nggak boleh zolim Ukuran kayak saya. gitu.